Ketemu lagi dalam Santai Bareng Yuk. Hari ini hari Selasa tanggal 16 Juni 2020. Teman-teman, hari ini kita akan merenungkan bersama sebuah tema, yaitu pilihan Tuhan atau pilihan manusia. Teman-teman, kalau diminta nih kita untuk memilih seorang pemimpin, biasanya kriterianya apa sih? Biasanya itu ya, kalau seorang pemimpin kita tuh pengennya dia yang punya kemampuan untuk memimpin rapat, dia yang pinter, pergaulannya luas, kalau bisa nih cantik atau ganteng. Nah, itu biasanya pilihan kita manusia. Tetapi ternyata teman-teman, di dalam Alkitab ada juga loh pengalaman bangsa Israel ketika dia meminta Tuhan untuk memilih pemimpinnya. Teman-teman, ternyata bangsa Israel ini memaksakan kehendak mereka. Dia bersungut-sungut kepada Nabi Samuel agar Samuel meminta kepada Allah untuk mereka diberikan seorang raja. Kenapa teman-teman? Karena bangsa Israel tuh pengen banget kayak bangsa lainnya, yaitu bangsa Filistin, Moab, dan juga Yebus, di mana mereka memiliki raja. Tetapi teman-teman, apa jawab Tuhan? Yuk kita cari sama-sama jawabannya di Alkitab kita. Kita buka di 1 Samuel 8 ayat 7. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Teman-teman, kita bisa melihat faktanya bahwa Tuhan membiarkan mereka mendapatkan persis seperti apa yang mereka inginkan. Apa aja teman-teman? Tuhan membiarkan pria yang mereka pilih itu orangnya tampan, dan hanya dialah yang bahunya tinggi dari orang-orang Israel. Siapa namanya? Ya, benar banget. Namanya adalah Saul. Begitulah cara manusia memilih raja. Walaupun Saul berusia 40 tahun ketika dia mulai memerintah, tapi teman-teman, dalam sekejap mata saja Saul menjadi mudah tersinggung, marah, dan tertekan. Saul ternyata nggak siap secara integritas teman-teman. Inilah akhir dari segalanya, akhir dari pilihan manusia pada waktu itu. Nah, cara manusia memilih dan menentukan pemimpin mereka, manusia itu cenderung memilih yang pertama itu yang mereka kagumi, memiliki gelar dan tubuh yang sehat misalnya. Inilah pertama-tama yang menjadi syarat atau standar manusia kepada seseorang yang akan mereka pilih kepada calon pemimpin mereka. Kita bisa melihat contoh di Alkitab teman-teman, cara manusia memilih seseorang, yaitu hidupnya memilih pemimpin yang berkenan kepada Tuhan. Mereka yang menghidupi imannya dalam segala tingkah laku rohani dan penghayatan imannya, yang bisa menghasilkan perubahan dan pembaruan kepada diri sendiri dan juga bagi orang-orang di sekeliling. Tetapi teman-teman, coba kita lihat tokoh berikutnya, yaitu Daud teman-teman. Daud adalah anak Isai yang tidak banyak berbeda dengan laki-laki Yahudi lainnya teman-teman. Gak sesuatu yang mengherankan kita bahwa Samuel pun mencatat bahwa Daud parasnya kemerah-merahan, matanya indah dan elok parasnya. Terdapat di 1 Samuel 16 ayat 11-12. Kita bisa bayangkan teman-teman, kerjaan Daud tuh hanya menggembalakan kambing domba di luar. Terik matahari tuh membuat kulitnya menjadi terbakar dan gelap. Dan dia hanya menghabiskan waktunya itu hanya kepada kambing domba. Tetapi ternyata ketika Tuhan menanyakan anak-anak Isai teman-teman, mereka nggak menyebutkan Daud, seolah-olah mereka itu sengaja membiarkan Daud itu seorang gembala biasa yang nggak dianggap manusia. Tetapi teman-teman, justru Tuhan memilih Daud dengan cara yang luar biasa. 1 Samuel 16 ayat 10-12 dikatakan bahwa demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Akhirnya teman-teman, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Nah teman-teman, menurut perspektif manusia, Daud tuh mustahil banget lah menjadi pemimpin.
dia itu umurnya masih muda, kerjaannya cuma hanya ngurusi kambing domba. Apa sih kelebihan dia? Tetapi ternyata dalam keadaan Daud yang seperti itu, justru Daud itu yang dipilih oleh Tuhan. Inilah cara Tuhan melihat hati, bukan fisik, teman-teman. Pertanyaannya bagi kita semua, teman-teman, sebagai orang percaya, apa sih sebenarnya yang Allah cari di dalam kehidupan seseorang, terkhusus kita? Ternyata teman-teman, Tuhan itu mencari orang yang bersungguh hati. Apa artinya bersungguh hati? Tidak ada yang tersembunyi. Benar-benar kesungguhan hati kita, sikap kita itu semuanya kita berikan terbaik. Ketika kita melakukan kesalahan pun kita juga mau mengakuinya dan kita mau lekas bertobat serta menjalankan perintah Tuhan dengan lebih baik lagi. Nah teman-teman, kita diharapkan memiliki hati yang rindu untuk benar-benar memusatkan perhatian kita hanya kepada Tuhan, dan juga inilah kualitas hidup utama yang dimiliki oleh Daud yang bisa kita ikuti, teman-teman. Nah teman-teman, ketika kita mencari orang yang kita kagumi, teman-teman, jangan kita terpesona atau terpikat dengan bagian luar saja. Itu hanya casing, teman-teman. Tetapi kita memang terlihat sebagai orang yang biasa, tapi Tuhan memilih orang yang biasa ini, yang gak berarti ini, dan Ia akan mengubahkan hidup kita sehingga kita menjadi berarti di mata Allah dan berarti di mata manusia. Selamat memiliki hidup yang berkualitas bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Guys, itu tadi saat teduh kita hari ini ya. Jangan lupa kita harus belajar bahwa Tuhan itu memilih bukan dari fisik dan juga bukan dari apa yang kita capai ataupun gelar kita, tapi Tuhan itu memilih dari isi hati kita. Nah, untuk menutup saat teduh kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami sudah dapat mendengarkan sedikit dari firman-Mu dalam saat teduh kita. Nah Tuhan, ajarkan kami untuk dapat belajar untuk bersungguh hati pada Engkau, dan juga agar kami belajar walaupun kami ini biasa-biasa saja, tapi dengan Engkau kami dapat menjadi luar biasa. Dan juga berkati sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Tuhan saja yang memberkati seluruh aktivitas kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, jangan lupa besok kita juga akan ada saat teduh lagi di channel ini. Ajak teman-teman kalian juga untuk ikut saat teduh agar mereka juga mendapatkan berkat dari saat teduh kita. Sampai jumpa besok guys.